Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, dunia modern seringkali membawa kita pada kehidupan yang serba cepat, penuh dengan tantangan moral dan godaan materialisme. Dalam menghadapi ini, adab dan akhlak menjadi penopang utama agar kita tetap berada di jalan yang lurus. Namun, bagaimana kita menjaga akhlak Islam di tengah kemajuan teknologi, budaya individualisme, dan tekanan sosial? Disinilah tasawuf atau sufisme hadir sebagai pelita yang menuntun kita menuju akhlak yang mulia. Dalam video ini, kita akan membahas 9 cara sufi melalui ajaran tasawuf membentuk adab dan akhlak dalam Islam di era modern. Setiap poin yang kami sampaikan berakar pada hikmah mendalam dari para sufi dan ulama tasawuf yang hidupnya penuh dengan kebijaksanaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan sungguh, engkau benar-benar memiliki akhlak yang agung." Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Rasulullah SAW adalah teladan utama dalam akhlak, dan para sufi berusaha mengikuti jejak beliau dalam setiap aspek kehidupan. 1. Memperkuat niat dalam ibadah. Segala sesuatu dalam Islam bermula dari niat. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Para sufi sangat menekankan pentingnya niat yang tulus, karena niat adalah ruh dari setiap amal. Jika niat kita tidak lurus, maka amal kita kehilangan nilai di sisi Allah. Di era modern, ketika banyak dari kita menjalankan ibadah hanya sebagai rutinitas, kita perlu kembali menghayati niat di balik setiap langkah kita. Contoh praktisnya, ketika menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, pastikan niat kita bukan untuk popularitas, tetapi untuk berdakwah. Dalam bekerja, niatkan untuk mencari rezeki yang halal dan memberkahi keluarga. Para sufi mengatakan bahwa sebelum memulai sesuatu, tarik napas, renungkan, dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini akan mendekatkan aku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan cara ini, niat kita akan selalu terjaga. 2. Menghindari perdebatan yang tidak bermanfaat. Di era media sosial, kita sering melihat perdebatan yang panas, baik tentang agama, politik, maupun isu-isu lainnya. Padahal, para sufi mengajarkan untuk menghindari perdebatan yang tidak membawa manfaat. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, perdebatan adalah pintu kehancuran akhlak. Ia memunculkan kesombongan dan menanamkan rasa permusuhan. Hindari diskusi yang hanya untuk mencari kemenangan, bukan kebenaran. Pilih diam jika ucapan kita tidak membawa manfaat atau justru menyakiti orang lain. Di media sosial, ketika melihat perdebatan sengit, ingatlah pesan Nabi SAW, "Aku menjamin sebuah rumah di surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan, meskipun ia berada di pihak yang benar." Hadis riwayat Abu Dawud. 3. Bersikap tawadhu. Kesombongan adalah penyakit hati yang menghancurkan adab dan akhlak. Di era modern, di mana pencapaian seringkali menjadi kebanggaan, para sufi mengajarkan kita untuk tetap rendah hati. Kisah inspiratif datang dari Imam Junaid al-Baghdadi, seorang sufi besar, selalu menghindari pujian. Beliau berkata, "Segala pujian hanya milik Allah. Aku hanyalah hamba yang penuh dosa." Ketika mencapai kesuksesan, ingatlah bahwa semua itu karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlakukan setiap orang dengan hormat, terlepas dari status sosialnya. Tawadhu adalah akar dari semua adab. Ketika kita rendah hati, kita akan mudah menerima nasihat, mengakui kesalahan, dan belajar dari siapa saja. 4. Memelihara lisan. Lisan adalah pedang bermata dua. Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di era modern, memelihara lisan tidak hanya berarti menjaga ucapan, tetapi juga tulisan di media sosial. Para sufi mengajarkan untuk berhati-hati sebelum berbicara atau menulis sesuatu. Tips memelihara lisan di era sekarang. Jangan menyebarkan informasi yang belum pasti kebenarannya. Hindari komentar yang melukai hati orang lain. Setiap kata yang kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bayangkan jika setiap komentar negatif kita menjadi beban di akhirat kelak. 5. Menanamkan kejujuran. Kejujuran adalah pilar utama dalam akhlak Islam. Dalam ajaran tasawuf, kejujuran tidak hanya berarti berkata benar, tetapi juga konsistensi antara hati, ucapan, dan perbuatan. Seorang sufi dikenal karena kejujuran mereka, bahkan dalam keadaan yang sulit sekalipun. Firman Allah tentang kejujuran, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar." Quran Surah At-Taubah ayat 119. Para sufi mengingatkan kita bahwa kejujuran adalah akar dari semua amal kebaikan. Tanpa kejujuran, ibadah kita akan kehilangan nilai di sisi Allah. Contoh kejujuran di era modern. Dalam dunia kerja, seorang muslim harus menjunjung tinggi integritas, tidak melakukan manipulasi data atau menerima suap. Di media sosial, jangan menyebarkan informasi yang tidak benar atau berlebihan demi mendapatkan perhatian. Kejujuran juga berarti tidak menipu diri sendiri. Para sufi mengajarkan introspeksi harian, bertanya kepada diri sendiri, apakah aku telah jujur kepada Allah, kepada sesama, dan kepada diriku sendiri hari ini? 6. Mengutamakan keseimbangan hidup. Para sufi terkenal karena kemampuan mereka menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Mereka tidak meninggalkan dunia, tetapi memanfaatkan dunia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada kisah inspiratif dari seorang sufi besar, Abdul Qadir Al-Jailani, dikenal sebagai ulama besar yang juga aktif bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Beliau berkata, "Beribadahlah seolah-olah engkau akan mati besok, dan bekerjalah seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Atur waktu dengan baik, beri waktu untuk keluarga, pekerjaan, ibadah, dan istirahat. Hindari ekstremisme. Jangan terlalu sibuk dengan urusan dunia hingga melupakan akhirat, atau sebaliknya." Tasawuf mengajarkan bahwa dunia adalah ladang untuk akhirat. Dengan niat yang benar, aktivitas duniawi seperti bekerja atau belajar dapat bernilai ibadah jika dilakukan dengan ikhlas. 7. Menahan amarah. Amarah adalah salah satu sifat yang paling merusak akhlak. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah yang mampu menahan dirinya saat marah." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Para sufi memandang amarah sebagai ujian yang harus ditundukkan melalui pengendalian diri dan zikir. Mereka mengajarkan bahwa setiap kali kita menahan amarah, kita mendapatkan pahala besar dari Allah. Tips praktis untuk kita cara menahan amarah: berwudu, karena amarah berasal dari syaitan, dan air memadamkan api, mengingat Allah dan membaca zikir seperti subhanallah atau astaghfirullah, berdiam diri atau meninggalkan tempat yang memicu kemarahan. Di era modern, amarah sering muncul dari tekanan pekerjaan, konflik keluarga, atau media sosial. Para sufi mengingatkan kita bahwa menahan amarah bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan sejati yang mendekatkan kita kepada Allah. 8. Menyayangi sesama. Rahmat Allah hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kasih sayang kepada sesama. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang tidak menyayangi sesamanya tidak akan disayangi oleh Allah." Hadis riwayat Bukhari.
Para sufi mengajarkan cinta kasih tidak hanya kepada sesama muslim, tetapi juga kepada seluruh makhluk Allah. Mereka percaya bahwa menyayangi sesama adalah wujud nyata dari iman. Kisah inspiratif datang dari Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang sufi wanita terkenal. Tidak hanya dikenal karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga kebaikan hatinya kepada semua makhluk. Beliau bahkan menyisihkan sebagian makanannya untuk burung dan hewan liar di sekitarnya. Praktik kasih sayang di era modern membantu tetangga yang membutuhkan, menunjukkan empati kepada orang yang berbeda pandangan atau keyakinan, menjaga lingkungan sebagai bentuk kasih sayang kepada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf mengajarkan bahwa kasih sayang bukan hanya tentang tindakan besar, tetapi juga perhatian kecil, seperti senyuman yang tulus atau mendengarkan keluhan orang lain dengan sabar. 9. Memperbaiki hati. Hati adalah pusat dari adab dan akhlak. Jika hati bersih, seluruh perbuatan kita akan mencerminkan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah bahwa di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Para sufi memulai perjalanan mereka dengan memperbaiki hati. Mereka menggunakan zikir, doa, dan introspeksi untuk membersihkan hati dari penyakit seperti iri, dengki, dan kebencian. Praktik memperbaiki hati di era modern, lakukan muhasabah setiap hari. Renungkan kesalahan dan kebaikan yang telah dilakukan. Perbanyak zikir, terutama la ilaha illallah, untuk mengingatkan hati akan keesaan Allah. Hindari konten negatif di media sosial yang dapat merusak hati, seperti ujaran kebencian atau berita hoaks. Hati yang bersih adalah kunci untuk menjalani kehidupan yang damai dan penuh berkah. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern, luangkan waktu untuk menyendiri, merenung, dan mendekatkan diri kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, adab dan akhlak adalah cerminan iman kita. Melalui ajaran tasawuf, kita diajarkan untuk memperkuat niat, menahan diri, dan menyayangi sesama. Semua ini bermula dari hati yang bersih dan ikhlas. Mari kita renungkan firman Allah. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Ali Imran, ayat 133. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa, menjaga adab, dan menjadikan akhlak mulia sebagai jalan menuju surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.